Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'du. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian tafsir kita dari surah Al-Imran, masih ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20, ayat 18 sampai 20. Itu kita awali dengan mengajarkan Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka semua kebaikan kita, memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Apapun permohonan kita, mudah-mudahan di antaranya istri dari Pak Hamzah yang telah menjalani operasi, alhamdulillah, mudah-mudahan segera kondisinya normal, sembuh. Yang punya hajat semuanya hajatnya dimudahkan, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ini Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, ayat 18. Syahidallahu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. La ilaha illa huwal azizul hakim. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Inna ad-dina 'indallahil Islam. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم. فإن أسلموا فقد اهتدوا. وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. والله بصير بالعباد. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika
الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Allahumma arhamna bil Qur'an. Baik, sekali lagi temanya adalah keesaan dan keadilan Allah serta agama yang diridhoinya. Pada ayat-ayat yang lalu diterangkan kesesatan orang-orang kafir disebabkan mereka sangat dipengaruhi oleh harta dan anak-anak. Sifat takwalah yang menyelamatkan manusia dari pengaruh harta benda. Maka dalam ayat-ayat ini diterangkan dasar-dasar ketauhidan, dasar-dasar keesaan Allah yang menjadi sumber dari takwa tersebut. Dasar agama yang benar, yakni agama Islam. Langsung ke Solo. Syahidallahu, Allah bersaksi, annahu la ilaha, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah, illallah, melainkan Dia. Wa malaikatu, dan yang juga bersaksi adalah para malaikat. Wa ulul ilmi, dan orang-orang yang berilmu, para nabi dan ulama. Qaiman, yang menegakkan bil qisti, dengan keadilan dalam segala hal. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Al-Azizu, yang maha perkasa, Al-Hakim, yang maha bijaksana. Baik, langsung saya baca tafsir Departemen Agama. Keesaan Allah dinyatakan dengan menegakkan dalil-dalil dan dengan bukti ciptaannya pada alam semesta dan pada diri manusia. Ada telapak kaki berarti ada yang berjalan, ya kan? Ada telapak kaki berarti ada yang berjalan. Kalau orang-orang Arab Badui dulu itu, bagaimana cara Anda menemukan Tuhan? Al-Baqaratu tadullu 'ala al-bamin. Jadi kotoran unta itu menunjukkan adanya unta. Telapak kaki menunjukkan adanya yang berjalan. Nah, alam semesta ini pasti ada yang mencipta. Nah, dengan cara berpikir seperti ini kita nanti akan muaranya mengesahkan Allah. Muaranya kita dibimbing oleh Allah dengan untuk merenungkan ayat-ayat Allah, kebesaran Allah dalam alam semesta dan pada diri manusia. Saya akan menunjukkan. Serta Allah menurunkan ayat-ayat yang menjelaskannya. Para malaikat menyatakan pula bahwa hal keesaan Allah itu dan menyampaikannya kepada para nabi. Para nabi menyatakan kesaksian yang diperkuat oleh ilmu yang sudah tertanam dalam jiwa mereka yang lebih tinggi daripada ilmu-ilmu lainnya yang diperoleh dengan pengalaman. Ilmu yang diperoleh dengan pengalaman, bahasa sekarang itu sifatnya empiris. Betul Mas Otto? Nah, pengalaman seorang dengan seorang yang lain berbeda, Mas Tri. Nah, kebenaran atau pengetahuan dari Allah itu pasti benarnya. Jadi kebenaran yang absolut itu dari Allah. Kalau berdasarkan pengalaman manusia, sifatnya adalah empiris berdasarkan pengalaman. Boleh jadi benar menurut pelakunya, tapi tidak benar menurut orang lain. Nah, itu. Jadi bedanya kebenaran dari Allah dan kebenaran yang berdasarkan hasil pikiran dan pengalaman manusia kemudian menyimpulkan rumusan satu pengetahuan. Misalnya itu sifatnya subjektif. Contoh, masih dulu ketika saya sekolah pelajaran ilmu pengetahuan alam bahwa manusia itu berasal dari nah itu sampai dijadikan kurikulum di dalam pelajaran anak bangsa Indonesia itu. Departemen Pendidikan Nasional itu gimana seleksinya, ya kan? Itu kok bisa seperti itu. Terus megatrop plus gitu. Pokoknya saya kelas 4 SD masih ingat itu pelajaran seperti itu, asal muasal kejadian manusia. Loh, orang kalau nggak dibarengi dengan akidah ilmu agama yang benar kan kemana gitu Mas, ya kan? Karena otaknya masih kosong, dikasih pengetahuan yang model seperti itu. Waduh, bagaimana ini? Nah itu kata teori Darwin. Ternyata teori Darwin dipatahkan oleh ilmuwan-ilmuwan Islam yang lain. Baik, saya lanjutkan. Demikian pula para ulama turut menyatakan keesaan Allah dan menjelaskannya. Mereka menyaksikan Allah dan dengan kesaksian yang disertai bukti-bukti dan alasan ilmiah. Menyaksikan itu tidak maknanya adalah
Meyakini di sini. Contoh kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di sini itu diawali dengan syahidah, menyaksikan. Padahal kata saksi kalau digunakan dalam bahasa Indonesia itu adalah yang melihat, yang mengalami, dan seterusnya. Nah, kita kan nggak melihat Allah. Nah, bagaimana cara makna saksi itu oleh para ulama diartikan meyakini. Apa Mas Kri? Meyakini. Makna menyaksikan itu meyakini bahwa Allah itu adalah Tuhan pencipta alam semesta dan seterusnya dan seterusnya. Jadi makna aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah adalah meyakini, itu maksudnya. Aku bersaksi dan meyakini. Soalnya ada orang iseng, bagaimana syahadatnya orang Indonesia itu aku bersaksi, padahal yang namanya saksi kan melihat. Sementara Mas Dik bersaksi Nabi Muhammad itu sama Allah gak pernah berjumpa, itu berarti saksi bohong. Ntar kalau disakin sama orang-orang apa namanya ateis seperti itu, kalau nggak belajar goyah apa nggak itu tiga. Ya Pak Aris, makanya belajar. Baik, saya lanjutkan. Ayat ini menunjukkan martabat yang tinggi dari para ulama karena mereka telah disejajarkan dengan malaikat yang mulia, yaitu sama-sama dapat menyaksikan keesaan Allah. Jadi prestasi pengetahuan tertinggi itu adalah mengenal Allah. Apa? Mengenal Allah. Jadi ada ungkapan seperti ini, maka ilmu kita sama satu maksud saya yang tidak apa-apa yang tidak ada kaitannya dengan Allah akan lenyap. Akan apa? Ada ungkapan seperti ini, syaraful ilmi bi syarafil maklum. Mulianya ilmu dikaitkan dengan mulianya yang diketahui. Kemuliaan ilmu dikaitkan dengan kemuliaan yang diketahui. Kalau pengetahuan kita sifatnya hanya duniawi, bisa dibawa ke akhirat maka sifatnya duniawi, karena dunia itu akan fana. Tapi kalau kita lebih banyak mengenal Allah, Allah itu bersifat kekal. Berarti pengetahuan kita juga akan ikut kekal. Mulianya di situ. Itu cara berpikir ulama. Indah sekali itu. Mulianya ilmu dikaitkan dengan kemuliaan yang diketahui. Zaman dulu ketika orang pandai mengenai pengetahuan dunia aja lah, istilahnya itu kalau bagi-bagian Jawanya itu porogatif, Indonesianya apa itu? Bagi-bagian itu bagian. Terus ada kalau orang Cina pakai apa ya? Sempuan dan segala macam. Ilmu itu kegulung sekarang sama HP. Benar enggak? Kegulung itu karena sifat hebatnya itu temporer. Tapi kalau kita mengenal Allah, mengetahui Allah itu sifat mulianya tidak temporer, tapi selama-lamanya. Baik di dunia maupun di akhirat. Gitu. Jadi cara berpikirnya demikian. Kemuliaan ilmu itu tergantung dari apa yang diketahui. Kalau yang diketahui itu semakin mulia, maka ilmunya juga akan semakin mulia. Saya akan lanjutkan. Menegakkan keadilan adalah menegakkan keseimbangan dalam iktikad, karena maksudnya iktikad itu tahu keyakinan tauhid yang merupakan suatu kepercayaan yang kudus, tauhid yang murni yang tidak dicampuri sedikit pun oleh keingkaran kepada Allah dan mempersekutukannya. Artinya saya juga menegakkan keseimbangan dalam ibadah, budi pekerti dan amal perbuatan. Artinya menegakkan keseimbangan antara kekuatan rohani dan jasmani. Allah memerintahkan kita melakukan ibadah sholat dan ibadah lainnya untuk mensucikan rohani. Ya sebagaimana badan kita kotor ya pasti. Itu kalau nggak mandi kan ya nggak bersih. Dan jiwa kita itu tiap hari kotor. Nah cara bersihnya itu dengan sholat. Kalau sholatnya itu di masjid pahalanya 27, berarti dimandiin berapa kali? 27 kosong. Ya ini analogi saya aja lah. Analogi ya kan Pak Karno,
di ucap-ucap berapa? 27 kali. Bersih apa enggak itu kira-kira? Cepat bersih. Makanya saya nasihatin saudara saya, tapi agak susah itu Pak Haji Mulkan. Itu di kampung lah. Problemnya itu ya namanya problem kampung, apa sih kalau bukan masalah ekonomi. Saya nasihatin kan istilah Jawa itu panggilan Jawa. Sampean itu kan ya harus laki-laki itu kan tahu Rasulullah itu sholatnya itu kalau sholat wajib di masjid. Saya bilang seperti itu. Aku kan di rumah ngimamin jamaah sama istriku kan ingin berjamaah. Anda sampai itu kalau ke sholat berjamaah, istrinya juga dapat pahala 27. Ngopak sholat itu dapat 27. Nah sampai di ekonomi di antaranya yang menyebabkan sholat itu adalah karena banyak dosa. Dan ibadah Anda itu nggak mampu untuk menutup dosa. Yang paling cepat menghilangkan dosa itu adalah sholat berjamaah. Lalu sekali ucap berapa? 27. Belum apa namanya kalau jamaahnya nambah. Benar kan itu Mas Oto? Paling cepat itu adalah sholat. Udah dosa macam-macam. Ingin kaya, ingin apa segala macam di pasukan itu ada wali Allah ngeluh masalah ekonomi berkali-kali. Langsung dikasih resep, kamu setengah tahun sholat berjamaah jangan sampai putus di masjid. Kalau nggak ada perubahan, datang sini. Maki-maki aku sampai demikian. Hebatnya sholat berjamaah. Benar kan ini udah sholat berjamaah. Ada hadis bunyinya seperti ini. Minal dhunubi dhunubun la yukaffiruha innal hamdu fi talabil ma'isha. Di antara dosa itu ada dosa yang nggak bisa terhapus dengan ibadah, kecuali dengan susah cari ekonomi. Itu ada hadisnya. Dan untuk menghapus dosa, biar dosanya cepat hilang itu bagaimana tadi Mas? Nanti sholat berjamaah karena sekali dicuci berapa kali? 27. Ya karena ya nggak lama bener kan? Asalkan istiqomah sholat berjamaah itu udah yakin saya itu. Nggak usah datang. Dan masalahnya Pak Haji Mulkan, orang kampung itu kan sukanya datang ke ustaz-ustaz yang punya kamar-kamar kayak semacam dukun-dukun, kayak kasih amalan. Ini kalau udah orang kena sudah kayak gitu, pikirannya pikirannya apa? Error. Duitnya banyak malah cerita sama saya, ya kan? Pernah diutangin sama ya katakanlah guru spiritualnya, diutang 50 juta cuma dikembaliin 4 juta, yang pernah kemana kan? Enggak, dia nggak dikembaliin. Kamu kapan gue apa? Ya hati-hati, dapat ya ke mesin turun ke mesin, ya pasti ya. Nah, jadi harus ada keseimbangan antara spiritual dan lahiriah. Di antaranya sholat itu adalah membersihkan rohani. Kemudian ada kata bil isti. Kita itu dituntut dalam beragama itu pertengahan. Ya, baik surah Al-Baqarah sekarang, surah Al-Baqarah. Ini ada kata bil isti. Surah Al-Baqarah ayat yang ke halaman 22, halaman 22. Halaman 22. Ayat yang ke-143, baris ketiga dari atas. Wa kadzalika. Mohon disimak. Enggak, ini ayatnya cuma 2 baris saja kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا Pak Nadia.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika, dan dengan demikian itu ja'alnakum, kami telah menjadikan kalian umat Muhammad umatan, satu umat, wasaton, wasaton, pertengahan atau pilihan. Stop. Poinnya di sini. Umat pertengahan itu maksudnya apa? Pertengahan itu menyangkut keyakinan, Mas Toto. Menyangkut apa? Ibadah dan perbuatan. Mulai dari keyakinan seperti ini. Ada yang ekstrim kanan, ada yang ekstrim kiri. Ekstrim kanan itu katakanlah orang Nasrani, yakni mengakui adanya Tuhan, tapi Tuhannya lebih dari. Terus ada orang ateis yang tidak mengakui adanya, dua-duanya sesat, dua-duanya belakang, dua-duanya benar. Yang pertengahan itu bagaimana? La ilaha illallah itu menepis orang ateis bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Itu menepis orang ateis. Tapi Tuhannya itu wahdahu la syarika. Hanya Allah, tiada sekutu baginya. Maka zikir habis sholat itu zikir paling top. Makanya dibaca setelah selesai sholat. Karena zikirnya itu zikir mengesahkan Allah. La ilaha illallah. Jadi umat Islam itu keyakinannya pertengahan. Maksudnya pertengahan bagaimana? Jangan salah. Bukan terus kayak istilah sekarang itu keberagaman dan segala macam pluralisme, bukan seperti itu. Maksudnya pertengahan itu tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kanan seperti orang Nasrani mengakui adanya Tuhan, yakni Allah, tapi mempersekutukan. Yang ekstrim kiri tidak mengaku adanya Tuhan, disebut orang ateis. Islam tengah-tengah, ada Tuhan, tapi Tuhannya hanya satu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk, Mas Ria? Pertengahan. Lalu dalam hal ibadah bagaimana? Umat Islam itu tidak cenderung spiritual, hanya mementingkan spiritual, akhirnya kayak pendeta-pendeta Buddha. Benar apa? Meninggalkan kenikmatan. Bahkan pendeta Nasrani juga meninggalkan nikah. Wah, benar apa sih meninggalkan nikah itu? Benar apa enggak itu? Judulnya aja gak nikah, tapi gak tahu, ya kan? Gak benar itu. Umat Islam itu di dalam masalah peribadatan tidak menitik beratkan spiritual, namun masalah lahiriah itu juga diperhatikan karena kita manusia normal. Manusia apa? Manusia normal. Kalau gak nikah berarti menyalahi kodrat Allah. Ini kalau terjadi diskusi seperti ini dengan pendeta, kira-kira sama saya kaku apa enggak pendetanya? Gak bisa, bos. Ya kan? Manusia itu diciptakan oleh Allah untuk menyalurkan kebutuhan biologis. Caranya yang benar adalah dengan menikah. Dan itu pendetanya kepala kami nggak nikah. Kalau jamaahnya nikah terjadi problem masalah rumah tangga. Kalau pendetanya nggak pernah sinau, nggak pernah belajar rumah tangga, gimana mau jelasin kalau ada problem? Betul kan? Dari sisi itu saja itu sudah cacat. Ajarannya apa? Cacat. Islam tidak cenderung kepada yang batiniah, juga tidak kepada lahiriah, mengutamakan materi. Orang Yahudi itu materialisme, betul apa enggak? Orang Yahudi itu materialistis, orang Yahudi. Makanya ajaran dalam Injil itu banyak hikmah dan kisah-kisah. Untuk apa? Mengikis sifat materinya orang Yahudi. Ceritanya kan seperti itu. Kalau Islam itu dunianya diterangkan, masalah akhiratnya juga diterangkan di dalam Al-Quran. Makanya seimbang pertengahan. Lanjut Pak Mandra. Di tengah-tengah itu apa sih maksudnya? Tujuannya, lanjut litakunu agar kalian menjadi syuhada, saksi-saksi pada hari kiamat. Alan nasi, atas perbuatan manusia. Stop. Dijadikan kita umat pertengahan itu agar bisa menjadi saksi. Wasaton itu dari kata wasit. Yang ngatur main bola itu namanya apa? Wasit itu dari bahasa Arab, wasaton. Jadi orang kalau bahasa Malaysia pengadil. Bahasa Malaysia apa? Pengadil. Pertandingan pada malam ini akan dipimpin oleh pengadil dari Bahrain, yaitu bahasa Malaysia, pengadil. Nah,
wasit itu berusaha untuk dia di mana? Kan jalan terus agar dia bisa menyaksikan pertandingan. Kalau terjadi pelanggaran, dia bisa memberikan keputusan yang tepat. Ya, itu kita itu harus menjadi umat yang menjadi contoh, menjadi teladan bahkan. Umat Islam itu harus menjadi umat yang bisa menjadi subjek dan juga menjadi objek, artinya bisa menjadi teladan. Ya, pasti ya. Luar biasa maka Islam. Luar biasa. Jadi di satu sisi kita dituntut menjadi subjek, di saat yang sama kita menjadi objek, artinya jadi teladan. Yang repot kan saya Mas Toto, baru keluar celana pakai jilbab disita cukup indah, mau kotanya langsung nonton, kan gak enak, masa suruh sarungan, saya soalnya pagi Ustaz, sini pagi Ustaz, aslinya saya juga apa ya bahasanya itu, aslinya saya juga berat, saya ingin bebas panjang dipanggil ini sombong. Saya pernah main bola di lapangan itu, ada Pak Rohani dulu, diprototin kayak gini loh, Ustaz Joko main bola, kirain apa, saya aslinya nempet Pak, aslinya kan nempet gak main bola. Makanya kalau ada live timnas main itu, senang saya ya kan, nonton bola. Pas yang ditonton kalah itu rasanya. Loh, ya Allah. Jadi umat pertengahan menjadi subjek itu kita sebagai melakukan kebaikan menjadi objek agar kita menjadi teladan. Kata syuhada. Lanjut. Wa yakuna, dan akan menjadi Rasul Muhammad alaikum atas perbuatan kalian syahidan, sebagai saksi. Baik, kata syahidan Mas Toto kalau dalam bahasa Indonesia itu bentuk kata yang bisa mempunyai makna aktif dan pasif. Mempunyai makna apa? Aktif dan, kalau aktif itu saksi, kalau pasif disaksikan, ya kan? Rasulullah cara minumnya bagaimana? Oh, Rasulullah itu kalau cara minumnya menggunakan tangan kanan, baca bismillah terus disebut bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ini contoh Mas Toto, ya kan? Mau praktek ya, satu kecukupan, ya kan? Terus minum lagi Mas Toto, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terus minum. Alhamdulillah. Nah, itu Rasulullah disaksikan dan juga menyaksikan perbuatan sahabat, perbuatan umatnya. Ya, tuntutannya Mas Tri itu harus bisa menjadi teladan yang baik kalau ingin menjadi umatan wasakon. Allah itu juga senantiasa imam bil qisti, senantiasa menegakkan keadilan, harus berimbang antara kebutuhan spiritual, ibadah dan juga lahiriah. Kalau agama yang lain nggak ada, nggak ada. Yang paling ideal itu adalah Islam. Beberapa waktu yang lalu ada jamaah yang posting di grup itu, ditanya umat itu ada postingan itu Pak Haji Mulkan apa siapa itu posting. Orang Barat itu sekarang tanya sama ChatGPT, ya kan, agama yang paling ideal dan toh itu siapa? Ya kan, ternyata ChatGPT menganjurkan dan menyimpulkan adalah agama. Masya Allah. Silakan lagi. Dalam Al-Quran ya Bani Israil. Ya. Ya Bani Israil. Baik, anak-anak di belakang jangan berisik, anak-anak jangan jangan berisik. Ya Bani Israil. Baik. Silakan dibuka surah Al-Baqarah juga. Surah apa? Al-Baqarah. Pertanyaan dari Pak Haji Mulkan. Di dalam Al-Quran banyak Allah memanggil dengan sebutan Ya Bani Israil. Baik, halaman 7. Halaman apa? Halaman 7. Baik, ayat yang ke-40. Ayat yang ke-40 ini temanya kalau di dalam beberapa tafsir itu adalah menyampaikan peringatan kepada Bani Israel tentang iman. Diawali dari ayat 40. Baik, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون Baik, kemudian dipanggil ya Bani Israil lagi, itu baris ketiga dari bawah ayat 47. Nah, ayat ini ditujukan kepada penduduk Madinah yang beragama Yahudi, yang notabene Yahudi itu adalah keturunan Nabi Yakub, yang Nabi Yakub itu nama lainnya adalah Israel, ya kan? Jadi Israel sekarang sebagai nama negara dan Israel dalam Al-Quran itu berbeda. Kalau Israel di dalam Al-Quran itu adalah nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam. Kalau Israel yang sekarang, yang Zionis, yang menjajah, itu adalah sebagai nation state, sebagai negara. Itu harus dibedakan. Nah, dipanggil wahai Bani Israel, itu aslinya adalah untuk mengingatkan kepada orang-orang Yahudi yang masih keturunan Nabi Yakub. Misalnya nih, anaknya Pak Diono. Berarti Mas Pak Diono dulu almarhum adalah jamaah masjid yang istiqomah. Benar Pak Haji? Maksudnya Mas Tontok biar enggak sombong, biar enggak apa? Biar enggak sombong, biar enggak ngawur. Bapak Anda itu orang baik, maka Anda harus ikuti. Gitu maksudnya dipanggil Bani Israel. Karena Yahudi di Madinah itu sudah nyeleweng dari ajaran leluhurnya. Kalau ditanya Yahudi itu agamanya apa? Agamanya ya tetap Islam. Islam yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Namun seiring dengan perjalanan waktu mereka menyimpang, akhirnya menjadi akidahnya sesat. Datanglah Nabi Muhammad untuk mendakwai mereka agar masuk Islam. Wallahu a'lam bishawab. Sudah masuk waktu isya dan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.